Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Abdurrafiq Arifin dari kelas HKI 4D dengan NIM 222121121. Di sini saya akan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, yakni sebagai pemenuhan tugas tafsir. Yang pertama ada surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 sampai 9. Kemudian surat Al-An'am ayat 82, kemudian surat Al-Hajj ayat 37, dan yang terakhir ada surat An-Nisa ayat yang ke-137 sampai 138. Dan juga saya akan sedikit menjelaskan terkait ayat-ayat tersebut gitu. Yang pertama surat Al-Mumtahanah, saya akan membacakan ayat yang ke-8 sampai 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Wa may yatawallahum fa ulaika humudz dzalimun. Allahumma arhamna bil Quran. Di sini saya akan menjelaskan terkait kandungan dari surat surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 sampai 9. Di situ terdapat bahwasannya Allah tidak melarang kita sebagai umat muslim untuk berbuat adil maupun berbuat baik kepada non-muslim. Jadi kita sebagai umat muslim tidak hanya diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama muslim, akan tapi juga Allah juga tidak melarang untuk kita berbuat baik dan berbuat adil kepada orang yang tidak muslim atau orang non-muslim, selama orang yang non-muslim tadi tidak memerangi dan mengusir intinya tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari negeri kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga tetap menjaga perbuatan baik kepada sama manusia, baik itu muslim maupun non-muslim, karena perbuatan baik dan adil merupakan bentuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji gitu. Kemudian selanjutnya ada surat surat Al-An'am ayat yang ke-82. Kemudian selanjutnya ada pembacakan surat Al-An'am ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam tadi yang saya bacakan adalah surat Al-An'am ayat yang ke-82. Di situ dijelaskan bahwasanya pada surat Al-An'am ini menjelaskan jika seseorang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, baik itu secara mutlak dengan syirik maupun maksiat. Jadi kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, kita dilarang untuk mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Maka mereka memperoleh keamanan dan hidayah yang sempurna. Jadi ketika kita tidak mencampur adukkan dengan
apa itu namanya, tidak mencampurkan adukan dengan keimanan dengan kedzaliman, maka kita akan memperoleh keamanan dan juga hidayah yang sempurna. Namun jika kita mencampur adukkan keimanan, kita tidak memisahkan antara keimanan dan kesyirikan, kita mencampur adukkan keduanya, dan juga kita mengerjakan perbuatan maksiat, maka mereka memiliki dasar hidayah dan asal keamanan. Jadi kita tidak akan memperoleh keamanan dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita tidak dianjurkan untuk mencampur adukkan antara keimanan dan juga kezoliman. Karena jika kita mencampur adukkan, maka kita tidak akan mendapatkan sebuah hidayah atau jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak akan memperoleh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian ayat selanjutnya yakni Quran surat Al-Hajj ayat ke-37. Baik, selanjutnya yakni ayat Al-Hajj ayat yang ke-37. Saya akan membacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Itu tadi untuk Quran surat Al-Hajj yang saya telah bacakan tadi. Jadi di dalam surat Al-Hajj ini ada beberapa kandungan yang terdapat, yakni Allah menegaskan bahwasanya terkait tujuan kurban. Yakni apa itu sih tujuan dari kurban itu? Yakni tujuan dari kurban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridhoannya. Jadi tujuan dari kurban itu sendiri untuk senantiasa semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Allah, dan keridhoannya tidak akan diperoleh dari daging-daging binatang yang disembelih itu, dan tidak pula dari darahnya yang telah ditumpahkan. Akan tetapi semuanya akan diperoleh bila korban dilakukan dengan niat yang ikhlas. Kita niatkan dengan ikhlas, kita tujukan hanya semata-mata kepada Allah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai rasa syukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, yang telah diberikan kepada kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat yang terakhir yakni surat surat An-Nisa ayat yang ke-137 sampai 138. Surat An-Nisa ayat 137. Nah, di sini saya akan membacakan surat selanjutnya, yakni surat yang terakhir dari yang saya telah sebutkan tadi. Ada surat An-Nisa ayat yang ke-137. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Surat An-Nisa ayat yang ke-137 sampai 138 menjelaskan bahwasanya sesungguhnya orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah lagi kekafirannya, maka Allah tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Jadi orang yang mempermainkan keimanan, yang tadinya
beriman kemudian kafir, kemudian iman lagi, kemudian kafir lagi, maka Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang seperti itu. Dan tidak pula Allah tidak akan menunjukkan jalan kepadanya, jalan kepada yang benar, tidak akan mendapatkan petunjuk gitu. Jadi ketika ada orang yang mempermainkan keimanan, maka Allah juga tidak akan main-main. Allah akan memberikan balasan yang setimpal, yakni tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka dan tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, yakni petunjuk yang lurus, tidak akan diberikan petunjuk kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan Quran surat Al-Mumtahanah 8-9, Al-An'am ayat 82 kemudian Al-Hajj ayat 37, dan yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 137 dan juga 138. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.